Salam, selamat pagi. Bersama saya Pendeta Samuel Pandi SP, kita jumpa pagi ini. Damai sejahtera Tuhan terus ada, tetap ada, kini dan selama-lamanya. Firman Tuhan pagi ini terbaca menurut 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pertarungan antara Nabi Elia dan Isabel itu selalu mencapai puncak di mana terjadi kebencian yang besar. Isabel bahkan bersumpah untuk mencari dan membunuh Elia. Saudara bayangkan bahwa seorang nabi berani bersuara, melepas kenyamanan. Dia tidak mau terkoneksi dengan kemewahan demi suara kebenaran. Mungkinkah kita masih punya keberanian mengatakan kebenaran? Ini pertanyaan bagi kita yang percaya bahwa nilai kebenaran selalu yang paling utama dalam hidup ini. Saudara, dalam kisah hari ini kita melihat bagaimana cara Tuhan berkarya di dalam masa-masa sulit. Seorang perempuan, Ratu Isabel itu, saudara, menurut catatan sejarah, dia putri Raja Sidon. Perempuan dari Sidon yang perkasa ini, dia mampu untuk menghipnotis Ahab, suaminya, sehingga dia menjadi penentu dalam berbagai keputusan kerajaan. Tetapi kuasa Tuhan begitu hebat. Perempuan dari Sidon yang lain justru menolong kehidupan Elia. Janda di Sarfat. Satu orang dengan kemewahan, kekuasaan, dengan koneksi menghalangi kebenaran. Tuhan membuka kebenaran mungkin dari orang-orang lemah, namun memiliki kekuatan luar biasa. Saudara, di mana-mana bencana itu selalu punya resiko. Ketika Elia disuruh untuk berdoa agar terjadi kekeringan, sang nabi juga mengalami kekeringan. Dampak dari bencana itu juga dialami oleh orang-orang percaya. Siapa bilang saudara orang percaya kemudian saudara luput dari berbagai bencana kehidupan ini? Tetapi firman mengatakan bahwa ada bagian lain yang harus kita lihat. Tuntunan dan penyertaan Tuhan. Mungkin hanya dari kebutuhan-kebutuhan pokok saja, hal-hal yang kecil, itu harus kita rasakan penyertaan Tuhan. Saudara, hari ini banyak orang ada di sekitar kita, mereka berbagi dengan kita. Saudara harus lihat bahwa itu cara Tuhan menolong kehidupan saya dan saudara. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Saudara, membaca teks ini, saya melihat bahwa mungkin ini seperti mimpi. Makanan, sisa makanan, persediaan yang sedikit, tapi mampu memelihara kehidupan sang nabi. Tuhan ini memelihara kita dengan indah, saudara. Kita kadang ketakutan. Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Saya hanya tinggal ini. Uang di dompet saya hanya ini. Persediaan makanan saya hanya ini. Tapi Tuhan punya cara sehingga kita seperti luput dari berbagai persoalan. Karena kebutuhan makan minum itu menentukan kualitas iman saya dan saudara. Tuhan memberi keyakinan kepada Elia. Janda di Sarfat, dia mungkin hanya melihat tentang kekurangan dirinya. Tentang persediaan pangan makan minumnya. Tetapi Tuhan mau dia percaya. Kelemahan terbesar hidup kita itu adalah kita melihat kekurangan kita. Padahal Tuhan selalu berkarya dari kekurangan-kekurangan. Dari persediaan yang kecil itu. Dari keadaan kita yang tidak kuat itu. Tuhan berkarya dari kelemahan-kelemahan itu. Haruslah kita sadar bahwa cara karya Tuhan tidak pernah berhenti. Jangan pernah mengandalkan apa yang engkau punya, saudara. Berapa kapital, berapa modal, berapa tabunganmu, berapa persediaanmu. Kadang orang membanggakan seperti seorang kaya yang ketika dia punya segalanya, dia bilang bahwa, hai jiwaku, engkau akan terpuaskan. Engkau akan makan dan minum sampai kenyang. Tapi kemudian esok dia mati. Tidak, saudara.
Tuhan itu tidak pernah salah. Doa Bapa kami itu harus saudara ingat. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita setiap hari adalah ini. Kebutuhan kita cukup untuk apa yang bisa kita terima hari ini. Tuhan mau kita percaya. Sebab minyak dan tepung itu tidak pernah habis. Penyertaan dan cara perlindungan Tuhan tidak pernah selesai. Tuhan menuntun kita sehingga kita harus punya keyakinan kuat. Dia memelihara hidup kita. Kebutuhan setiap hari Dia ada bersama dengan kita. Kita memulai pagi ini dengan keyakinan bahwa Tuhan menjawab kebutuhan kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berilah kami keyakinan iman bahwa Engkau memelihara hidup kami kini dan selama-lamanya.